kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari krojonya. Langsung saja, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi, saya ini termasuk pecinta habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, senang sekali rasanya melihat saudara-saudara kita ex atau mantan mukibin se-Kabupaten Cilacap itu sangat-sangat menikmati, sangat-sangat terpesona mendengarkan paparan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tentang beberapa masalah pernasaban. Para hadirin terlihat sangat puas karena semua pertanyaan hadirin dijawab dengan lugas, dengan tegas, dan sangat terang benderang. Semoga penjelasan yang diberikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani menjadi suatu tanda bahwa ex mukibin pecinta-pecinta Habib dari Kabupaten Cilacap sudah tidak lagi mengikuti Habib-Habib yang selama ini mengecewakan dan dengan tegas masuk ke golongan kita, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yuk kita saksikan video di mana Kiai Imaduddin Al-Bantani berceramah di Kabupaten Cilacap. Langsung saja, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Yang pertama kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari krojonya. Yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati. Kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja, nama Turimin dari Nusa Wungu. Langsung saja, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi, saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat, insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, warga NU Tulen dan tidak diragukan, boleh cek, boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab. Ini terus terang, saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada
yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu, ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun. Terus terang saja sudah bertahun-tahun. Tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja. Saya mohon satu, ya, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, ya, PW Banten, ya, itu ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lihat-lihat lah pokoknya kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang tangan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya. Nah, dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kok YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini. Bagaimana? Ada 3. Pak Turimin. Ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Rosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi. Adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Silakan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Qattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi
Kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube YouTube Dokter Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dokter Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'alawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu. Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya. Mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, Solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi karena saya hati selalu kebayang Yai Wahid ingin segera bertemu, jadi lagi ngomong Kang Moki saya cubitin terus, diam, kita harus ke sana ke Cilacap sekarang. Ini kan Bagus Mogi, Ketua Rabita Bapak Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahid. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahat? Dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat. Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi, bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi,
maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmat, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi, itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya. Karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan, dan realitas mereka yang sebenarnya bukan keturunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik, kemudian si Kabib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi, Kabib ini Kabib turunan Nabi kualat sila melarang kita membawa keramik. Akhirnya dibiarkan, uslah, mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sodako saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas, kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Kabib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadeb, Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku. Akhirnya si Kabib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Iman. Sebentar tambahan kepada semuanya, beliau ini Kiai Iman adalah Ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Iya. Yang kedua juga anggota Lembaga Baksur Masail PBNU. Ketua Komisi Fatwa Banten. Komisi Fatwa MUI Banten. Ketua. Jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau ini. NU-nya NU Fadlikul Arat. Kita kalau dengan NU sekarat ini. Dan saya sudah ikut dulu di Diklat Sarbanser. Sudah ikut Diklat Sarbanser. Mau pilih guru NU katanya. Masih ada Bapak Ibu ini? 3 lagi. 3 lagi ya. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Tadi yang dekat yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ganti balik. Ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, juga yang ingin saya tanyakan langsung saja. Nama Imdadur Rahman. Ya, Gus Imdad dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah yang yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube itu dikarang di abad ke-4 atau ke-5 yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, ya kebetulan ada beberapa teman yang punya
kiai seorang Habib, itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut, apakah harus tetap berdasarkan husnudzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut. Itu terima kasih dari saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang berkatian tadi mana? Ya ini monggo. Ya. Ya, ini supaya nggak bingung. Tengah Pak. Nama dari Oh ya siap. Celananya melorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumatan Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rosadi dari Cilacap. Dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran dengan saya Pak Kiai. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nahdliyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW.